Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna habbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Majlis Ta'lim Ar-Raudhah, para pengurus Majlis Ta'lim Ar-Raudhah, insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa silaturahim, bermuajahah, bertemu. Semoga silaturahim ini menjadi pengikat yang kuat, pengikat ukhuwah kita di dunia, dan semoga menjadi pengikat juga kelak ukhuwah insyaallah di dalam surga. Karena tujuan perjalanan panjang hidup kita itu kita sama-sama ingin masuk surga. Makanya kemudian Nabi minta kepada kita, man sa'alallah al-jannata thalatha marratin, kata Nabi, siapa yang berdoa minta kepada Allah dianugerahkan surga thalatha marratin, 3 kali. Faqalatil jannah, maka surga juga berkata. Jadi surga itu tiap hari juga berdoa. Apa doanya surga? Surga itu tiap hari begini doanya, Allahumma adkhilhul jannata, ya Allah masukkan hambamu yang ini, Allah masukkan dia ke dalam surga. Disebut nama ibu. Bagi siapa? Bagi orang yang minta kepada Allah anugerah surga. Sudah biasa minta surga kan? Apa doanya minta surga? Ya ibu apa? Oh, pakai bahasa Jawa nih. Atau pakai bahasa Indonesia. Napa pakai bahasa Arab? Yang pakai bahasa Arab sinten sing awal? Apa yang jadikan kalau doa pakai bahasa Arab minta surga gimana? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Terus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan banyak dibaca di malam Ramadan habis salat tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, anugerahkan ridho darimu ya Allah, wal jannata, dan aku juga mohon kepadamu anugerahkan surga. Semoga Allah telah menjadikan kita semuanya penghuni surga. Dan untuk bisa masuk surga itu salah satu pintunya, ada pintu namanya babus sholat, pintu sholat. Maka untuk sholatnya agar menjadi pembuka pintu surga, maka kita belajar sholat mulai dari gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, agar setelah kita mengkaji sholat kita menjadi sempurna,
gerakannya benar, bacaannya benar, insya Allah juga semakin khusyuk insya Allah. Baik, alhamdulillah setelah libur selama 1 tahun. Oke. 1 tahun kita libur, alhamdulillah hari ini bisa ketemu kembali. Terakhir kita ngaji pada tahun 2023. Sekarang sudah 2020. Berarti libur setahun. Perubahan ini menggambarkan begini. Kalau di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54, Allah katakan begini, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kalian manusia min dha'fin. Pertama lahir dalam kondisi lemah. Kita kan lahir kondisi apa? Lemah, gak ngerti apa-apa. Kita lahir gak pakai baju, gak pakai sandal, gak berkhitan. Di apapun saja diem. Kenapa? Lemah, gak bisa melawan. Kemudian tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Lama kelamaan dari lemah, satu hari demi berubah, sedikit demi sedikit menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Dari kuat nanti berjalan menjadi lemah kembali. Wa syaiba, dan tanda lemah itu dimulai dari tumbuh uban. Ayo belum ada yang beruban ya? Tidak kelihatan ubannya. Jadi gambarannya begini. Ini umur 1 sampai umur 25. Ini masa pertumbuhan. Makanya kemudian di masa pertumbuhan ini alhamdulillah ada program dari Ar-Raudhah untuk apa? Santunan. Untuk apa? Pertumbuhan ini butuh, kalau bahasa sekarang itu asam apa? Butuh asam folat atau asam sulfat. Butuh apa? Susu. Biar apa? Biar pertumbuhan anaknya maksimal. Dari 25 ke 40. 40 itu adalah fase puncak kehidupan manusia. Ada yang sudah umur 40? Ada. Belum. Berapa? 25 ke 35? Oh. Ya, umur 40 itu puncak. Puncak itu artinya apa? Fisiknya sempurna, kemudian otaknya, cara berpandangnya, cara mengambil keputusan pun juga sempurna. Makanya orang dipanggil pertama itu artinya seruan dalam kitab At-Tadzkirah ada bunyi Allah memanggil orang yang umur 40 tahun. Jadi panggilan untuk akhirat itu dimulai dari umur 40 tahun. Apa panggilannya? Ya Ibna Arba'in, wahai orang-orang yang sudah umur 40 tahun. Jadi yang nanti jenengan kalau sudah umur 40 itu mesti dipanggil. Panggilannya apa? Wahai orang-orang yang sudah umur 40 tahun, sekarang saatnya mengambil bekal untuk kehidupan akhirat. Mumpung fisik masih sehat, mumpung fisik masih kuat, mumpung apa? Pikiran masih sehat, normal, ayo cari bekal akhirat. Akhirnya apa? Mulai umur 40 itu mulai kurangi tujuan dunia. Yang awalnya nikah hanya ingin mencari bahagia dunia, wis rubah. Kenapa? Karena kalau umur 40 masih mengejar kehidupan dunia, kapan lagi dia punya bekal untuk menghadapi hari kematian? Makanya umur 40 rubah. Jangan kalau sudah jadi seorang istri umur 40 mulai belajar sabar tuh. Karena merawat suami itu seperti merawat motor tua. Makin lama makin rewel. Kalau jenengan ikut rewel, rumah tangganya tengkar. Tapi kalau jenengan kemudian apa sabar, rewel, ganti busi ya diganti. Nanti habis businya diganti apanya lagi? Peleknya oplek-oplek ya diperbaiki. Artinya merawat orang semakin tua itu makin rewel. Maka butuh kesabaran. Kesabaran itulah menghadirkan pahala yang besar.
Makanya kita belajar thalabul ilmi ini biar kita merubah tujuan hidup yang awalnya hanya mencari kesenangan dunia, kita rubah untuk mencari kesenangan dunia dan akhirat. Makanya yang kita baca doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahagia dunianya insya Allah. Bahagia itu bukan dengan materi. Kalau Nabi mengatakan orang dunianya bahagia itu papat cirinya. Apa bahagia dunia? Kalau kata Nabi apa? Dengan bahagia bukan di dunia. Punya utang? Punya. Alhamdulillah. Arisan ada? Cicilan? Alhamdulillah. Cangkok. Kalau bahasa Nabi itu arba'atun minas sa'adah, 4 kata Nabi tanda kehidupan dunia. Yang pertama kata Rasulullah, zaujatun shalihah. Orang akan bahagia hidupnya kalau punya pasangan yang sholihah. Suami jenengan sholih, istrinya sholihah. Jangan dibalik. Suaminya sholihah banget, istrinya soleh, itu masih terbalik. Maksudnya apa? Kalau punya pasangan soleh-solehah, tenang hidupnya. Yang kedua, wal maskanul wasi. Kalau sudah punya pasangan, punya rumah yang luas. Bukan fisik rumahnya yang diluaskan, enggak, bikin betah di rumah. Jadi kan betah kan di rumah? Enggak dingin keluyuran. Artinya kurangi keluar rumah. Kenapa? Karena orang kalau keluar rumah itu pasti ada tanggung jawab. Kalau melihat kemaksiatan, kita punya kewajiban untuk merubah, tapi kita gak iso. Yang kedua, yang ketiga, kalau sudah punya rumah, yang ketiga al-jaru as-salih, punya tetangga yang soleh. Makanya subhanallah, program Ar-Raudhah ini mengundang tetangga-tetangga agar sama-sama soleh. Biar apa? Biar hidupnya bahagia. Sekarang di dunia bertetangga, siapa tahu nanti di Firdaus juga bertetangga. Jadi kan nanti kalau sudah masuk surga tanya, wah lo di ini Bang, Firdaus, Sherlock OTW. Oh, berangkat. Kenapa? OTW kenapa? Kita bikin reuni, kumpul insya Allah. Japri, oh mungkin ada namanya Bu Fatimah. Bu Fatimah ini sampai. Waduh, aku nih sore. Gimana? Di neraka, tolong bantu aku. Kok elok turun ke neraka. Ini konsekuensinya jadi ketua. Turun neraka. Habis itu penggolenan di bawah elok waduh tiba apa? Bupati mana di tiba jual angkat. Allah katakan apa? Akhriju man araftum wa elok, coba turun cek siapa yang kamu kenal di neraka, keluarkan mereka, masukkan ke dalam surga. Masuk ke neraka. Tapi penduduk surga yang masuk ke dalam neraka Allah jadikan tidak panas. Ada hadis berbunyi begini. Apa kata Nabi? Inna la yabqa barran wala fajiran illa dakalaha. Tidak ada seorang pun baik orang itu baik ataupun orangnya tidak baik kecuali masuk ke dalam neraka. Fatakunu 'alal mu'mini bardan wa salama, tapi Allah jadikan penghuni surga neraka nanti menjadi di sini. Makanya insyaallah semoga ini pertemanan yang abadi. Baik, para jamaah rahmati Allah, kita lanjutkan materi pertemuan dari yang sebelumnya, bab tentang pelaksanaan ibadah salat. Terakhir kita sampai ke perintah untuk sujud. Kelihatan tulisannya? Baik, sujud pertama dari i'tidal ke sujud. Pertama mendahulukan apa? Lutut dulu. Jadi lutut dulu. Yang hadisnya. Apa kata Nabi? Hafidna an Umar fi salati annahu kharra ba'da ruku'i ala rukbatayhi kama yaqul al-ba'ir wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangan. Kemudian yang kedua, ini pendapat yang kedua, mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut.
Sama hadisnya sahih riwayatnya Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga pilihan, boleh kaki dulu, boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Ini sudah kita bahas. Jadi dari keterangan ini, amma sholatu bi kulli imam fajaizah. Adapun orang yang sholat dengan kedua cara tadi, kita akan tidak begini. Kemarin tidak ada berapa caranya? Ada dua. Ada yang lurus, ada yang sedekah. Jadinya yang mana? Lurus. Ketika lurus langsung sujud. Allahu Akbar. Jadi ini yang duluan. Cara pertama. Jadi turun, lutut dulu yang sampai. Cara yang kedua itu tangan dulu, tetap turun. Jadi gini, Allah. Ini duluan. Paham? Sama-sama ada dalil, cuma kedudukan dalil yang lebih afdol, yang lebih kuat tadi mendahulukan kedua tangan. Tapi dipilihan. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun cara dengan kedua cara tadi boleh bittifaqil ulama, dengan kesepakatan ulama. Insya'al musalli yad'u rukbatayhi. Kalau mau orang yang sholat tadi meletakkan dua lututnya sebelum kedua tangannya, wa insya'a wada'a yadayhi thumma rukbatayhi. Kalau mau boleh juga kedua tangan baru kedua lutut. Kalau jaringan yang mana dari dua pendapat tadi? Dua-duanya. Kalau dua-duanya enggak bisa. Kalau dua-duanya berubah, kalau salah satu tangan dulu. Ada yang lutut dulu? Kalau tangan jangan begini ya, mohon maaf, jangan tangan begini. Allah, jangan begini dulu. Ini nggak benar, ini kayak unta, tetap turun. Nah, kalau kondisi lutut sakit, ini baru namanya apa? Rukhsah. Ini kalau belajar standar orang yang umum standar sholat itu pilihannya hanya dua. Lutut dulu yang sampai ke lantai. Kalau tidak lutut tangan dulu. Yang nggak boleh ini dulu, ini nggak boleh. Tidak dulu nggak boleh. Langsung tidak duluan ya. Jelas ya? Kemudian habis itu sujud. Sudah kita bahas kemarin, sujud itu di berapa anggota tubuh? 7. Mana 7 itu? 1. Jadi 1 nih gini gitu. Dahi sama hidung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7-7-nya nempel. Yang kedua, tangan itu dua tangan nempelnya ke lantai. Jadi dua tangannya nempel ke lantai. Kemudian lengannya diangkat. Ininya diangkat. Nanti kita praktek. Terutama yang kecil, yang kita cari yang lagi praktek. Kemudian kedua tumit kalau bisa dirapatkan. Paham? Jadi kedua tumit pertama apa tadi? Pertama 7 nempel kan? Jadi kita sudah sujud posisinya seperti ini. 7 nempel. Jadi pertama untuk sujud biar lurus ini, begini dulu. Habis itu kemudian tangannya disejajarkan dengan pundak, baru kemudian tempelkan. Posisinya seperti ini. Ya, baik. Saya minta Mas ini siapa namanya? Nah sini deh. Praktek ya. Apa sih? Berdua sini. Jadi nanti dilihat sama ibu-ibunya, kita perbaiki mana yang sini bareng sini. Kita praktek ya. Anak soleh, insyaallah. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita praktekin di sini. Ya. Kita ke sana ya. Oke, siap. Kamu yang kerja dulu sana. Ya, oke ya. Sujud, coba sujud dulu. Sujud. Allahu Akbar, sujud. Terus sujud, terus caranya. Oke, sujud ya. Terus. Oke, diam dulu ya. Pertama, kita bahas dulu ya. Ini tangannya 7 nempel apa enggak? Semuanya nempel kan? Oke. Yang kedua, apa? Lengannya diangkat.
angkat ini. Benar nih. Jadi artinya nggak, lengan itu nggak boleh begini. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh gini. Berarti diangkat. Kemudian laki perempuan sama, nggak ada perempuan begini. Oh, laki ini perempuan ini tidak sama, karena contohnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kaki ini kalau bisa. Nah. Terus kemudian tumitnya, dulu ya. Enak, capek. Oke, duduk. Siap ya. Perhatikan. Jadi ini sedikit saya tampilkan. Jadi posisinya turunnya begini aja. Posisinya begini. Lebarnya ini sejajarkan dengan lebarnya badan. Kemudian kaki ini rapat. 5 kalau bisa 5 jari menghadap ke arah kiblat. Habis itu turun, kemudian ininya rapatkan, ininya rapat. Artinya dibuka rapat menghadap ke arah kiblat sejajarnya dengan pundak. Habis itu sujudnya begini. Jadi ininya rapat, jadi ini rata ke bawah, ini lurus ke atas, punggungnya juga lurus. Kenapa harus begitu? Karena Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah? Apa kata Nabi? Allah tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila sholati rajulin. Allah itu enggak melihat pada sholatnya seseorang. Artinya hasil sholatnya itu nanti pada hari kiamat enggak dilihat oleh Allah. Siapa itu ya Rasul? La yuqimu shalbuhu, orang yang enggak bisa meluruskan punggungnya inda ruku'ihi, ketika rukuk wa sujudi dan sujud. Enggak boleh sujud nanti begini. Ada orang sujud tuh begini ya. Ada yang begini. Jadi ini kalau terlalu ke depan berarti ininya kan nggak bergerak. Gitu. Ada yang begini juga. Ini juga nggak benar. Jadi posisi kalau jenengan mau sujud begini, hanya tinggal punggungnya dirapatkan. Kita coba ya. Coba sujud lagi. Sujud mas. Dari awal, dari berdiri. Ya, dan ya, sekarang Allahu Akbar, turun. Ini lutut dulu, ya. Kakinya dirapatkan, posisi jarinya di ininya hadapkan ke arah dan oke, iya benar. Ini posisinya rapatkan. Nah, kayak begini nih, insya Allah 1 jam capek nanti. Jadi ini tata cara untuk sujud. Silakan kembali mas. Baik, paham. Kalau normal ya, kalau nggak normal ya sesuai dengan kemampuan. Barangkali sakit ataupun mungkin pahanya nggak bisa. Ini tata cara sujud. Baik. Habis ini kita praktek ya, di situ aja sujud. Kemudian sedikit ini. Kalau bisa perempuan kalau sujud itu dahi ini nggak boleh ada penghalang yang bergerak. Artinya penghalang yang bergerak itu apa? Pertama jilbab, atau kalau jenengan mukena, nggak boleh mukenahnya menutupi dahi sama hidung, itu nggak boleh. Akus juga ya Ustaz? Ya? Akus gini? Apapun yang ikut bergerak, artinya ikut bergerak itu nggak boleh menutupi ini apa dahi sama hidung itu nggak boleh ditutupi. Ini kalau pendapatnya Imam Syafi'i, ketika seseorang bersujud dengan dahi dan hidung tidak nempel ke tanah maka tidak sah. Ini kalau mazhabnya Syafi'i. Apa yang menjadikan tidak nempel tadi? Maka atau bersujud di atas serbannya maupun bagian baju yang sedang ia pakai dianggap tidak sah karena kesemuanya nempel dengan badan. Jadi yang menjadikan gak sah sholatnya kalau penghalangnya itu berupa nempel ke badan. Kayak ada orang sholat pakai masker. Kalau pakai masker tidak ada hujah, artinya tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi pandemi, maka sholatnya kalau kata mazhab Syafi'i tidak sah. Kecuali Ustaz, apa? Gimana kalau sajadah? Kalau sajadah nggak ngaruh.
karena sajadah itu dari awal berada di bawah. Ini yang dipermasalahkan kalau apa? Ikut bergerak nempel ke badan. Atau mungkin jenengan apa? Mukenahnya kepanjangan ketika lagi nempelkan tangan, tangannya nempelnya di atas mukena. Itu kalau katanya Syafi'i enggak sah. Itu Syafi'i. Kalau yang boleh. Kalau imam ini, Imam Hanafi, Imam Maliki sama Imam Hambali boleh jika ini belum nih. Jika darurat. Maksudnya darurat? Ini pernah sholat bersama Rasulullah, ini hadisnya. Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri. Kami itu pernah sholat bersama dengan Nabi di tengah terik mentari, berarti sholat zuhur. Di musim panas di kota Madinah. Ya apa panasnya? Dengan ala atasnya dulu pakai apa? Kelapa kurma, daun kurma. Kemudian lantainya dulu langsung pasir. Coba bu panas itu jadikan jalan di pasir ini. Kuat apa? Panas-panas. Jadi masih jalan. Gimana kalau ini yang nempel tambah panas? Makanya kemudian apa? Kata Rasulullah, fa idza lam yastati ahaduna an ayyumakkina jabatahu minal ardi ba'da tatawa sajada alaihi. Kalau benar-benar panas dan enggak bisa untuk ini, artinya apa? Enggak mampu nempelkan daging, maka kami melebarkan sorban kami, baru kemudian sujud di atas sorbannya. Jadi kalau kondisi kayak begitu masih diperbolehkan. Seperti ada orang sholat pakai masker karena COVID, atau mungkin karena flu, takut menulari yang lain, maka silakan. Tapi kalau sehat normal lebih baik jangan. Jelas? Paham? Oke. Kemudian dalam sujud apa larangannya nih? Satu, dalam sujud tidak boleh baca Quran. Tidak boleh nanti sujud jadikan baca apa? Allah. Itu tidak boleh. Rukuk sama sujud nggak boleh baca Quran. Ini nahani Rasulullah SAW an aqra'a rafi'an aw sajida. Rasulullah melarang aku itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, Nabi itu melarang aku untuk baca Quran ketika rukuk sama sujud. Jadi kalau jaringan lagi rukuk sama sujud, jangan baca Quran. Apalagi pas ngimami, bingung rokat kedua mau coba. Makanya murojaah di waktunya sujud itu nggak boleh. Jadi kan daripada lari murojaah dulu kan? Nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena begini, posisi orang paling merendahkan diri atau terhina di hadapan Allah itu ketika rukuk sama sujud. Sedangkan Al-Quran itu kalamullah yang mulia, maka nggak boleh dibaca dalam kondisi orangnya menghinakan diri. Makanya nggak boleh sebenarnya salaman ibu, salaman udah begini. Karena posisi begini, punggung turun ini seperti orang rukuk, itu hanya kepada Sang Pencipta, Khalik. Makanya kalau jaringan ngajari anaknya cium tangan, bukan anaknya yang suruh begini. Tetap jaringan anak tetap mungkin berdiri, tapi anak nunduknya kepala. Jadi kalau punggung yang tunduk itu hanya kepada siapa? Allah. Gimana kalau jalan begini? Kalau jalan kan nggak masalah karena ini tidak dalam kondisi menghormati. Kemudian yang kedua, apalagi sungkem itu jangan sujud, karena sujud itu yang diperbolehkan hanya makhluk kepada Sang Khalik, itu aja. Makanya nggak boleh. Quran itu kalamullah yang mulia, maka tidak boleh dibaca dalam kondisi kita posisinya hina. Jelas? Nggak boleh. Kemudian gimana kalau dalam sujud boleh nggak berdoa? Nah, dianjurkan berdoa. Jadi nggak pernah doa dalam sujud. Doa ya, bukan doa ini. Doa artinya doa kayak doa bacaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pernah? Tapi dalam hati. Pernah baca doa jadi nggak pas sujud? Sering ya? Doa. Bukan doanya sujud, artinya doa di luar bacaan sujud.
Nah, minta apa? Tak kaya. Selamat dari istighfar boleh. Istighfar pas sujud boleh. Astaghfirullah kan minta ampun. Ini hadisnya, sedikit kita bahas dulu. Nanti mana yang boleh sama mana yang nggak boleh. Wan Abdi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala fa amma ruku'u, adapun ketika bapak ibu ruku' fa azimu fihi rabb, kalau lagi ruku' maka agungkanlah Allah. Artinya enggak usah doa dalam ruku', hanya baca apa? Bacaan ruku'. Masih ingat bacaan ruku' kemarin? Subhana rabbiyal azim. Yang kedua, Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Yang ketiga apa yang jenengan tahu? Subhanakallahumma rabbana. Ini yang paling kuat darinya nih. Rukuk sama sujud sama. Apa? Menerapkan dari surah An-Nasr, surah yang terakhir yang turun dalam Al-Quran yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Rasulullah, maka Nabi membaca begini tuh, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu doanya. Hafal? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi enggak pernah baca itu. Jadi kan kalau sujud baca apa? Subhana rabbiyal enggak masalah. Cuma Nabi itu awalnya membaca Subhana rabbiyal a'la, tapi ketika sudah turun surah An-Nasr sampai Nabi meninggal membaca itu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu bagus maknanya. Ganti ya. Ini dia. Tidak sama ini antara rukuk sama sujud ini ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini hadisnya riwayatnya Al-Bukhari dan Muslim. Ini dibaca sama Nabi ketika sudah turun surat terakhir dalam Al-Quran. Apa surat terakhir yang turun dalam Al-Quran? An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi membaca ini Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu yang dibaca sama Rasulullah, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi kan boleh ganti itu. Tapi kalau nggak hafal nanti malah pindah ke doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika. Salatnya buyar. Sama dengan doa antara dua sujud itu. Harusnya membaca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalau wis gak konsen membaca apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Jadi gak konsen kadang pindah ke situ. Maka daripada gak hafal, yang hafal saja itu. Jelas? Ya. Jadi yang gak boleh dalam sujud itu membaca Quran. Kalau doa boleh, ini hadisnya. Fa'ammas sujuda, adapun waktunya sujud, fajtahidu fid doa, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum, maka yakini doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya silakan berdoa. Terus doa apa yang nyaman biar benar, belajarlah doa yang berbahasa Arab, yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Jadi kan doa apa yang hafal dari Al-Quran? Rabbana
atina Rabbi firli wa liwalidayya. Terus apa lagi yang dalam Al-Quran? Nah, hisab. Terus apa lagi? Yang jadikan apa? Doa di dalam Al-Quran. Surat Yasin. Doa dalam Al-Quran yang hafal. Allahumma barik lana. Itu bukan itu. Atau doa dalam hadis boleh, banyak kalau di hadis itu. Yang jadi masalah begini, muncul perbedaan. Gimana boleh apa tidak membaca doa dalam sujud tapi berbahasa di luar Arab? Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa apa yang jadi hafal dia, bahasa Inggris. Boleh apa tidak? Terjadi perbedaan. Ulama-ulama terutama mazhabnya Syafi'i mengatakan tidak boleh baca doa dalam sujud kecuali berbahasa Arab, yaitu Al-Quran sama hadis. Kenapa? Karena kalau baca doa berbahasa Indonesia, maka tak ubahnya dia omongan itu menjadi pembatal sholat. Sebagian yang lain mengatakan boleh kalau tidak bisa bahasa Arab, tapi ambil dari terjemahannya bahasa Arab, jangan ngarang. Kayak contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi nggak bisa bahasa Arabnya, bisanya bahasa Indonesia. Apa artinya? Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia. Itu masih boleh. Baik, jadi itu gambarannya di tata cara sujud. Ini tata cara sujud. Diperhatikan gambarannya yang bawah ya. Kaki 5 jari menghadap kemana? Arah kiblat. Kemudian kakinya ke atas, lurus. Ini juga lurus, paha juga lurus, kemudian punggung juga lurus, tangannya juga lurus menghadap ke arah kiblat. Ini tata cara sujud yang benar. Kalau yang atas nggak boleh. Kenapa nggak boleh nih? Posisi kakinya tidak dihadapkan ke arah kiblat. Jelas. Jadi posisi kakinya itu posisinya kayak gini. Jadi di jarinya itu nggak menghadap ke arah kiblat. Itu nggak boleh. Kemudian yang nggak boleh yang kedua nih, ketika duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat, ini kayak begini nggak dibenarkan. Yang bisa benar itu yang lurus ke atas, kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak. Doa antara dua sujud, apa doa antara dua sujud? Nih, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Boleh yang itu. Kalau jenengan, saya yakin bacaan jenengan nggak ada di hadis. Tapi benar semuanya. Apa yang jenengan baca? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Cangkep itu. Bagus, cuma di hadis nggak ada. Kalau di hadis nih, Ibnu Majah, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni, cukup. Kemudian kalau At-Tirmidzi, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini warfa'ni. Enggak ada wa'fu anni. Tapi enggak apa-apa. Atau kalau imamnya cepat, nanti kalau pas jenengan salat tarawih cepat itu mau baca Rabbighfirli warhamni, turun maghrib langsung rukuk, jenengan baca ini aja, Rabbighfirli. Duduk antara dua sujud itu Rabbighfirli Allahu Akbar, enggak masalah, sahih. Daripada baca yang panjang separuh ditinggal. Ya kan, kalau antara dua sujud itu, apalagi sholat tarawih, apalagi yang 23 rakaat itu apa? Cepat. Makanya jadikan ngambil yang pendek. Apa yang pendek? Rabbighfirli boleh. Jelas? Nah kan? Timbangannya Pak, nggak selesai Bu, baru Pak Rabbighfirli warhamni wajburni Allahu Akbar, wis ketinggalan.
Nanti sama rokat kedua Rabbil firli warhamni ketinggalan mana itu. Makanya biar sempurna baca aja Rabbil firli Rabbil firli. Jelas? Dua kali Rabbil firli Rabbil firli. Lebih dari dua kali boleh, tergantung keadaan, sekali pun juga boleh. Rabbil firli ternyata imamnya langsung sujud. Apalagi kalau yang sholat tarawihnya agak cepat. Kalau yang lambat ya baca yang sempurna, insya Allah lebih aman. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya kan? Aman ya? Jadi itu tata caranya. Baik, kemudian ketika berdiri mau dari rakaat 1 ke rakaat yang kedua itu ada dua caranya. Ada yang bertumpu pada lutut, ada yang bertumpu pada tangan. Kan kita duduk antara dua sujud. Ya, ini kan sudah sujud. Mau ke rakaat kedua, jadi kan gimana cara berdirinya? Ada yang begini, cara pertama. Allah, ini bertumpu pada lutut. Ini cara pertama. Ini hadisnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhadu fi salati ala sujudi qadamaihi. Rasulullah itu kalau sholat bertumpu kepada kedua lututnya. Jadi kan yang mana? Pada lutut. Nah, jadi bertumpu pada lutut, tangannya ini nggak nyentuh ke ikut-ikut. Artinya tangannya di lutut. Posisinya begini. Kita kan duduk tahiyat antara dua sujud kan. Allahu Akbar. Jadi bertumpu pada lutut. Dua jari bertumpu pada lutut. Jadi kan nggak kuat kan? Nggak kuat. Ya kenapa? Ya karena mungkin lututnya sakit. Kalau nggak kuat pakai yang nomor 2. Apa? Nih. Bertumpu pada kedua tangan. Ini yang kedua. Bertumpu pada kedua tangan itu artinya tangan kita yang dijadikan tumpuan untuk kita bisa berdiri. Seperti begini. Allahu Akbar. Jadi kita menekannya pakai tangan. Kalau tadi yang ditumpukan apa? Lutut. Yang kedua tangan. Jadi kan pakai yang mana? Pakai tangan. Silakan. Ini hadisnya nih. Wa idza rafa'a sajdati tsaniyah, Nabi itu kalau mengangkat kepala dari sujud yang kedua, jalasa duduk wa aqamada 'alal ard, dan beliau itu bertumpu ke tanah lalu bangkit. Jadi bertumpu ke tanah, itu cara yang kedua. Jelas? Paham? Coba kita praktek ya. Satu aja, siapa yang mau praktek? Coba pengurus di sini aja. Nomor sujud bertumpu ke, nanti langsung dari sujud berdiri ke rakaat kedua. Silakan pilih tumpunya kemana. Itu cara, ada dua cara dalam bertumpu. Kemudian nanti ditanya lagi, apakah ketika bertumpu itu tangannya mengepal begini atau terbuka? Terbuka. Kenapa kok terbuka? Terbuka. Ya, sama-sama boleh, boleh terbuka, boleh mengepal, boleh sama-sama benar. Baik, kemudian terakhir duduk. Ya. Kalau duduk pada tangan di samping atau di depan? Di depan. Jadi bukan di samping, karena kalau nanti di samping itu akan mengganggu jamaah yang sebelahnya. Maka tetap pangkuannya di depan. Jadi posisinya sama kayak gitu. Jadi ada cara begini, boleh begini. Jadi berarti apa? Terbuka, boleh begini. Ini mengepal boleh. Kemudian bahkan boleh juga begini. Bertumpu boleh. Jadi ada 4 cara, silakan. Bahkan begini pun kuat ya boleh. Cuma ya kain. Jadi begini posisinya, bukan di samping, bukan Allah. Kalau begini nggak akan ada tempat spasi karena sebelahnya juga lagi jamaah. Jadi posisi di depan.
Kalau saya biasanya pakai ini, terserah bebas kan. Ada begini, Allahu Akbar. Ketika bar itu tangan sudah di posisi. Kata bar itu menunjukkan bahwa gerakan kita sudah selesai, sudah masuk ke gerakan yang selanjutnya. Jangan bar itu masih di sini. Ada begini, imam berarti Allahu Akbar. Nah, ini kan masih di bawah. Maka nanti makmum itu pasti mendahului gerakan imam. Makanya kata bar itu berarti menunjukkan sudah apa? Sudah pindah ke posisi gerakan yang selanjutnya. Baik. Kemudian terakhir langsung ke tasyahud. Nah, ini ya. Pada saat rakaat memasuki rakaat baru, angkat tangan apa enggak? Baik, ketika masuk rakaat 1 ke rakaat yang kedua, takbirnya tanpa angkat tangan. Tapi kalau setelah tahiyat awal ke rakaat yang ketiga, maka angkat tangan seperti takbiratul ihram. Berarti kalau sholat subuh? Salat subuh enggak? Berarti nggak usah pakai ini. Jadi ketika contoh di tahiyat awal, ini rakaat yang pertama ya, kedua. Kemudian mau ke rakaat ketiga, Allahu Akbar. Jadi angkat tangannya seperti takbiratul ihram. Tapi kalau rakaat 1 ke rakaat yang kedua langsung begini saja. Jelas? Hanya kedua, ketiga, atau keempat juga? Sama, pokoknya kalau tidak ada tahiyat awalnya, artinya tidak pakai tahiyat, mau rakaat contoh dengan sholat tarawih 4 rakaat sekaligus, maka 1, 2, 3, 4. Kalau 1 takbiratul ihram benar, 2, 3, 4 nggak usah angkat tangan, langsung sedekap. Tapi takbirnya tetap takbir. Jelas? Habis itu apa? Memberikan isyarat, telunjuk. Benar kan? Jadi kan berikan telunjuk kan? Isyarat, kurang kok jempolnya loh. Kalau sekarang mau kasih telunjuk, pasti apa? Dipikir pendukung 01, tidak ngaruh. Kalau pendukung 02 berarti gimana? Oh, 2. Kalau pendukung 03, 3 kan nggak enak. Ini nggak ada kaitannya dengan pasrah. Jadi begini ya. Terus, muncul perbedaan. Jadi kan mulai berikan isyarat sejak kapan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang lain? Pasti kan? At-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Terus lalu kan asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang lain? Ada banyak cara ini Bu pendapatnya. Kalau Imam Abu Hanifah ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, itu Abu Hanifah. Imam Malik mulai dari awal, kemudian digerakkan. Nah, yang gerakan ada yang gerak ini kan? Ada yang bergerak begini. Kalau jenengan dia mau bergerak, nggak nguruk-nguruk. Kenapa? Ini ada hadisnya ya. Ini hadisnya. Jari digerakkan atau diam. Ini ada hadisnya. Tsumma rafa'a isba'ahu. Kata Nabi, kata sahabat Wa'il, kemudian Nabi itu mengangkat jari telunjuknya. Faraitu yuharrikuha yad'u. Aku melihatnya beliau menggerak-gerakkannya sambil membaca doa. Ini hadisnya yang pakai gerak-gerak. Pernah lihat orang yang gerak-gerak? Nah, kalau jenengan yang bawa hadisnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yashiru bi isbi'ihi idza da'a la yuharrikuha. Nabi itu kalau bersolat mengangkat jari telunjuknya, tidak menggerakkannya, diam. Berarti yang gerak ada hadisnya, yang diam juga ada. Jadi semua ada dalil. Biar kau usah pas solat ngurang-ngurang kuping, itu ada dalilnya.
Kadang kita kan lihat ini lucu, ini. Tidak ada dalilnya. Yang atas kalau jenengan yang di, kenapa diem? Ya jenengan kenapa kok diem? Tangannya, jarinya kenapa diem? Karena nggak bergerak. Kalau bergerak berarti nggak di. Sudah, kemudian baca tasyahud. Jenengan tasyahudnya baca apa? At-tahiyatun mubarakatun salawatun thayyibatun lillah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang jenengan baca. Ada yang lain? Nih, yang jenengan baca yang ini berarti kan? Ini tasyahudnya namanya tasyahudnya Ibnu Abbas. Kalau ada yang begini, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ada yang baca ini? Gak ada yang baca ini? Berarti dulu belajar masih SD. Dulu SD negeri kan? Nah ya. Kalau SD negeri memang at-tahiyatul mubarakatun salawatun thayyibatun lillah. Kalau saya diajari yang ini, at-tahiyatu lillah wassalatu wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka. Sama. Perbedaannya itu di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau jenengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, bedanya kalau yang awal itu abdu wa rasuluh, kalau yang belakang Rasulullah. Itu ada perbedaan. Jelas? Habis itu baca apa? Baca salawat. Salawat ada yang pakai sayyidina, ada yang enggak, Pak. Jenengan yang mana? Yang sayyidina. Ada yang enggak pakai sayyidina? Ini yang enggak pakai sayyidina. Ada yang pakai sayyidina? Hafal kan? Mulai sejak SD. Coba hilangkan sayyidinanya, hilang sehafalannya. Iya, karena kebiasaan kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba hilangkan kata sayyidinanya. Hilangkan. Baik, begini. Apakah membaca sayyidina diperbolehkan? Terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan untuk sholat lebih baik yang usah pakai sayyidina untuk sholat. Tapi kalau di luar sholat silahkan. Ada yang mengatakan silahkan dalam sholat mau pakai sayyidina, yang penting membaca salawat. Sudah sampai sini selesai sholat. Habis itu kalau bisa sebelum salam baca doa. Kan fil alamina innaka hamid. Selesai sampai situ. Sholatnya selesai. Tapi jenengan langsung apa? Salam apa masih baca doa? Ya, saya tanya ibu baca doa. Apa langsung salam? Salam, nggak pakai doa. Ini hadisnya. Kalau bisa boleh hari ini pakai doa. Nih, saya bacakan dulu. Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir. Jika seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir. Selesai tasyahud akhir. Berarti sampai mana tadi? Fil alamina innaka hamidun majid. Selesai, urusan selesai. Tapi apa kata Rasulullah? Fal yata'awwad billah min arba'in, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri.
Ini nih, yang atas, yang atas. Musuh enggak apa? Ada yang belum hafal? Ibu baca doa ini dulu. Yang atas. Coba dibaca. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Cukup sampai situ, silakan salam. Ini bukan bacaan sholat ya, nggak masuk bacaan sholat. Tapi ini anjuran Nabi untuk kita berdoa. Mana dalilnya? Ini tadi. Kalau ibu selesai dari tasyahud akhir, jangan salam, tapi minta 4 perlindungan kepada Allah. Apa 4 perlindungan itu? Pertama, minta dilindungi dari azab neraka jahanam. Yang kedua, dilindungi dari azab kubur. Yang ketiga, dilindungi dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, dilindungi dari fitnah dajjal. Ada yang belum hafal? Sudah hafal semua berarti kan? Alhamdulillah. Nah, kita mau jawab elok ini. Hafal nanti setoran. Ya. Benar, ini dahsyat itu. Jadi perintah Nabi sendiri. Udah hafal Ustaz. Yang hafal aja. Kalau saya biasanya saya tambahin yang ini, yang bawah. Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tambah hafal? Ternyata belum. Gimana terus lagi apa? Gimana kalau nggak apa? Apa aja? Tapi kalau nggak bisa ya namanya nggak bisa. Yang penting sampai ke tadi. Fil alamina innaka hamidum majid. Insyaallah sampai situ sudah sempurna. Cuma kalau bisa nambah, biar apa? Biar dalam sholat kita itu membawa keberkahan. Dari sholat itu Allah jauhkan kita dari fitnah kubur, Allah jauhkan kita dari adab neraka jahanam. Habis itu kemudian mengucapkan salam. Ini pertama, terakhir nih Bu. Salam itu dianjurkan menoleh secara maksimal ketika salam 2 kali, sehingga pipi orang yang sholat kelihatan dari belakang. Dan kayak gini, hati-hati ya kalau jenengan lagi tahiyat. Kalau tahiyat, perhatian. Kalau tahiyat ketika jenengan angkat tangan, pandangan bukan ke tempat sujud lagi, tapi ke sini. Jadi mulai dari apa? At-tahiyatul mubarakatuh. Terus pandangnya ke sini aja. Bukan ke tempat sujud kalau sudah mengangkat tangan. Kemudian ketika mau salam jangan noleh dulu. Jangan begini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini batal sholatnya. Harus gimana? Salam dulu. Jadi ini dulu. Assalamualaikum. Nah, baru kemudian apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menolehkan setelah ucapan Assalamualaikum. Jelas? Hah? Ya ini. Nah, artinya jangan noleh dulu. Karena kalau noleh dulu, menolehkan badan itu membatalkan sholat. Padahal belum batal. Kenapa? Karena batalnya sholat dengan apa? Salam. Maka salam itu pertama harus ke depan dulu. Assalamualaikum. Ini rukun selesai. Jadi kan boleh hanya sampai situ aja. Assalamualaikum. Boleh. Jarinya ini apa? Jadi apa? Kalau ini bebas, ini gak ngaruh
artinya bukan dari pembatal sholat atau tidak. Karena jari ini bagian dari sunnah. Tadi kan ada yang diangkat habis itu diturunkan, ada yang kemudian diangkat sampai salam. Boleh begini. Assalamualaikum. Jadi ketika assalamualaikum ini masih berdiri. Boleh. Jelas? Jadi kalau dengan salam, nolehnya ke kanan itu maksimal. Sampai orang yang di belakangnya itu kelihatan pipinya. Rasulullah itu, makanya para sahabat tuh paling seneng kalau sholat di belakang Nabi, tapi yang posisi sebelah kanan. Biar apa? Karena ketika Rasulullah salam itu wajah para sahabat yang di belakang kelihatan. Kemudian yang ke kiri, kalau yang ke kiri di sunnah, yang rukun itu yang ke kanan saja. Jadi kan ke kanan semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kiri, assalamualaikum. Enggak masalah. Karena yang rukun yang ke kanan. Assalamualaikum satu kali terus batal. Enggak masalah. Enggak usah ke kiri. Enggak usah. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi. Tuh enggak muat nahan. Habis itu udah enggak usah diulangi karena sudah selesai rangkaian rukun sholat. Cuma ada tambahan namanya sunnah ke kiri. Jadi kalau sholat jenazah itu gimana juga sama satu salam aja. Jadi artinya semua sholat rukun utamanya hanya satu. Yang kedua ini bagian dari sunnah. Cuma kalau sholat jenazah afdoliyahnya kalau hanya satu salam. Cuma ke kanan saja sudah. Ini kuntu ara Rasulullah, aku melihat Rasulullah yusallimu ala yamini, ke sebelah kiri, ke kanan, wa yasari hatta ara bayda khaddihi, sampai aku melihat putihnya pipi Rasulullah. Berarti ketika Nabi salam itu bukan gini tapi sama apa ya? Badan. Karena yang membatalkan sholat ibu jadinya lagi sholat begini, tiba-tiba sebelah kirinya jadinya golek anak kunang di. Kan mungkin awalnya sholat masih sini, ketika lagi takbir hilang anaknya. Kalau jadikan nolehnya begini, ini batal. Karena ini yang dinolehkan. Kalau sebatas ngelirik, ini badan masih tetap ngelirik begini, nggak membatalkan, tapi makruh. Jadi nggak boleh ngelirik, makruh. Kenapa? Karena itu bagian dari ajakan syaitan. Tapi kalau boleh anak, nah ini sudah menolehkan anggota badan, ini menunjukkan apa? Batal sholat kita. Jelas? Salam boleh apa? Nih. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lengkap. Jadi kan selama ini salamnya gimana? Sampai warahmatullah. Apa? Wabarakatuh. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini jadi kan? Atau hanya sore? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ini dalil pertama yang sampai warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadisnya. Anna Ibnu Mas'ud kan yusallimu an yamini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an yasari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yajharu bikil tayyima, mengeraskan keduanya. Jadi kalau Ibnu Mas'ud sampai warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang dengan pakai nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanannya begitu, ke kanan. Ke kirinya assalamualaikum warahmatullahi. Beda. Kalau ke kanan sempurna, ke kiri hanya sampai warahmatullah. Ini Wa'il bin Ujur. Ini hadisnya sahih. Kemudian yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang jenengan. Ke kanan ke kiri sama. Hadisnya An-Nasa'i di Sahihkan. Paham? Wah, alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Inilah rangkaian pelaksanaan ibadah salat. Silakan yang belum hafal dari doa-doa salat, terutama waktunya rukuk sama sujud.
yang selama ini masih subhan rabbiyal azim mulai bergeser ke apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Itulah doa kafaratul majlis. Baik, ini rangkaian salat. Semoga Allah berikan kesempurnaan dari rangkaian ibadah salat kita. Setelah itu kalau bisa baca di zikir. Jaringan zikirnya gimana Ibu? Astaghfirullah al-azim. Pakai al-azim apa enggak? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Baik, nih kalau dari Nabi ini, kalau dari Nabi dia cukup dengan astaghfirullah, nggak pakai al-azim 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadisnya lihat, hadisnya sahih riwayat Muslim. Ada yang pakai al-azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Cuma kalau Nabi ngajarin nggak pakai, itu pilihan. Cuma lebih aman ngambil yang ini aja. Astaghfirullah. Kenapa? Karena ini ada dalilnya. Insyaallah. Jelas? Ada pertanyaan kan? Insyaallah jelas ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.